Halo guys, bersama saya Adel. Di sini saya akan menjelaskan port-port dari motherboard beserta penjelasannya. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya beserta penjelasannya. Oke, yang pertama adalah dari dasar dulu. Kalau kita membeli motherboard, sudah pasti kita mendapatkan motherboardnya, box motherboard, manual, kabel SATA, back panel atau one-in-all panel, CD driver, kartu garansi kalau ada, dan aksesoris lainnya. Untuk back panel sudah pasti termasuk, tapi motherboard pada board sekarang sudah banyak yang tidak perlu pakai back panel tambahan, karena sudah menyatu pada motherboardnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan panel yang ada pada gambar ini. Yang pertama adalah colokan PS2. Di situ ada yang masih 2 dan juga ada yang masih 1. Untuk yang warna hijau untuk mouse dan ungu untuk keyboard. Yang kedua warna itu menyatu, bisa dipakai kedua-duanya. Bisa dipakai untuk mouse maupun untuk keyboard. Setelah itu ada USB 2.0. Warnanya biasanya yang hitam. Untuk USB 3.0 warnanya biasanya biru. Nah, karena di situ ada perbedaan warna, USB 3.0 dibagi lagi menjadi 2. Yang satu USB 3.1, satu lagi 3.2. Dan biasanya untuk motherboard terbaru sudah banyak yang pakai USB Type-C. Setelah USB ada DisplayPort. Di situ setiap motherboard berbeda-beda. Ada yang masih pakai kabel VGA dan DPI. Ada juga yang sudah HDMI bahkan DP atau DisplayPort. Setelah itu ada colokan untuk kabel LAN. Untuk yang biasa masih 1 GB. Namun untuk motherboard yang lebih tinggi sudah pakai 10 GB. Oke, lalu ada pot suara yang paling banyak biasanya harinya 3 warna. Untuk motherboard lebih tinggi biasanya ada tambahan lagi 3. Warna hijau untuk speaker, warna pink untuk mic, warna hitam audio output untuk stereo belakang, warna orange audio output untuk speaker tengah, dan warna biru untuk audio input. Dan satu lagi pot keluar optical SPDIF. Nah, di beberapa motherboard juga ada port untuk antena WiFi dan tombol reset BIOS. Dan ada juga yang pakai tombol flashback BIOS. Oke, sekarang lanjut ke motherboard. Yang pertama adalah lubang baut untuk pasang di casing. Ukuran motherboard jumlahnya berbeda-beda. Lalu ada heatsink untuk mendinginkan VRM dan chipset. Untuk tutup heatsink fungsinya biasanya lebih ketampilan dan estetik. Lalu ada lubang cooler untuk pasang sekular. Yang sangat penting adalah rumah CPU atau tempat CPU. Yang selanjutnya adalah fan connector. Untuk motherboard yang paling basic biasanya dikasih 2. Yang pertama adalah CPU fan. Yang kedua ada CHA fan atau chassis fan atau kipas yang ada di casing. Untuk motherboard yang lebih mahal biasanya dikasih lebih banyak. Terus ada RAM slot. Ada yang 2, 4, dan juga 8. Secara umum yang sering dipakai yang paling banyak adalah 2 slot dan juga 4 slot. Untuk Creditper dan Intel Series X biasanya 8. Untuk motherboard server biasanya lebih banyak lagi. Setelah itu ada baterai CMOS. Fungsinya untuk menjalankan BIOS walaupun tanpa listrik, menyimpan settingan BIOS, dan juga untuk mengaktifkan dan menjalankan jam. Fungsi lain adalah untuk reset BIOS dengan cara dibuka sebentar lalu dipasang lagi. Lalu ada CPU power connector. Di sini berbeda-beda, ada yang 4 pin,
8 pin, 8 plus 4 pin, dan 8 plus 8 pin. Untuk motherboard power connector, rata-rata pasti pakai yang 24 pin. Yang lebih dari itu biasanya motherboard server atau mining. Yang selanjutnya adalah colokan untuk SATA. Biasanya rata-rata tiap motherboard setidaknya dikasih 4. Untuk motherboard lebih tinggi, biasanya ada 6 dan 8 SATA support. Lalu ada slot PCI, biasanya hanya ada 2 ukuran, PCI X1 dan PCI X16. Jumlahnya tiap motherboard berbeda-beda. Bila ingin pasang VGA di motherboard, utamakan pakai PCI yang teratas. Nah, untuk PCI X1, kalau misalkan mau ditambah WiFi, USB, ataupun cut kayak Elgato, pasang di sini. Oke, yang selanjutnya adalah port-port yang dipasang dari casing ke motherboard kamu. Yang pertama adalah colokan USB. Secara umum ada 3 tipe. Untuk USB 2.0 yang 9 pin, USB 3.0 19 pin, dan USB Type-C. Untuk jumlahnya berbeda-beda tergantung motherboard kamu. Lalu ada audio port 9 pin. Bentuknya ini hampir sama dengan USB, tapi beda posisi pin. Lalu ada port panel. Ini menurut saya sangat penting untuk menyalakan reset dan lampu LED yang ada di casing kamu. Ya, segitu dulu penjelasan dari saya. Maaf bila masih ada yang kurang, dan semoga penjelasan saya barusan bisa membantu. Terima kasih.